Gila guys, udah lama banget gue nggak tawuran kamera HP. Dan kali ini ada 3 HP Ultra. Yang pertama ada Huawei Pura 70 Ultra. Di tengah ini ada Xiaomi 14 Ultra. Dan terakhir Samsung S24 Ultra. Huawei dan Xiaomi cukup pede ya dengan sensor 1 inch-nya. Sedangkan Samsung nggak mau kalah dengan 200 megapiksel. Dan yang bikin gue cukup penasaran adalah apakah zoom dari Huawei ini bakal ketinggalan jauh? Karena mengingat telefotonya cuma 1 ya dibanding Xiaomi sama Samsung yang punya 2. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita mulai dari foto selfie yang udah diduga lebih baik di Huawei ya. Xiaomi lebih putih menuju overexpose, sedangkan Samsung mirip kayak Huawei tapi lebih cerah dikit. Di kondisi ini makin kelihatan kalau emang Huawei jagoan selfie sih. Nggak cuma dynamic range, tapi jarak pandang yang nggak main-main, luas banget. Lanjut kita ke kamera belakang, di mana untuk lensa ultra wide paling luas di Xiaomi ya, di 0,5 kali, sedangkan Samsung 0,6. Dan Huawei nggak jelas nih, cuman ditulis W aja atau wide. Cuma kalau ngomongin detail gambar, gue berasa nggak ada perbedaan yang terlalu ketara sih, walaupun sampai gue zoom kayak gini. Sekali lagi ini kasih tahu kalau megapiksel di Samsung yang lebih rendah 12 megapiksel, nggak kalah kalau dibanding 40 dan 50 di kedua HP lainnya. Oh ya, buat tes foto ini gue nggak terlalu fokus sama warna ya, karena kayak Xiaomi dan Huawei ini mereka punya color profile yang beda-beda ya tergantung settingan. Dimana untuk Xiaomi ini dia punya Leica Vibrant sama Leica Authentic, dan Huawei dia punya X-Match Original, Vivid, Bright, dan Mono. Buat Samsung sayangnya nggak ada ya. Jadi di tes ini gua pakai Leica Vibrant di Xiaomi dan X-Match Original di Huawei. Berarti maafkan ya kalau mata gua lagi bintitan. Kayaknya beberapa hari terakhir jarang bergerak. Terus kebanyakan makan telur. Lanjut, kalau kita foto-foto objek close up gini, gue lebih suka hasil dari Huawei ya. Lebih cerah dan ada sedikit warmnya, jadi lebih hidup. Sedangkan Xiaomi lebih gelap dan Samsung lebih cerah tapi agak cool gitu. Terus dari sisi bokeh sih kelihatan Huawei sama Xiaomi ini jauh lebih mantep dibanding Samsung. Tampaknya ada dipengaruhi sama sensor kamera 1 inch di kedua HP ini. Gimana ngeportretnya bang? Entah kenapa gue lebih suka hasil dari Leica portretnya Xiaomi sih. Lebih berkarakter aja gitu. Kalau Huawei lebih ke natural look, sedangkan Samsung hasilnya lebih di-enhance lagi secara warna. Cuman kadang skin tone bisa terlalu coklat atau kemerahan gitu. BTW beauty buat ketiga HP ini udah gue matiin ya. Kalau buat pemisahan objek dengan background plus minus sih, masing-masing ada ngaconya juga. Terus kalau ngomongin zoom, yang gue lihat paling tajam itu di Xiaomi, sedangkan kedua Samsung dan terakhir Huawei. Tapi sebenarnya perbedaan Huawei dengan kedua HP lainnya nggak jomplang-jomplang amat loh. Dan ini nilai plus sih, mengingat dia cuma punya 1 lensa telefoto dibanding Xiaomi Samsung yang ada 2. Sedangkan buat zoom jauh kayak 30-100 kali gitu, buat yang udah nonton video gue ini pasti tahu kalau Xiaomi itu bisa dibantuin sama AI. Dan terlihat hasilnya emang lebih jelas ya, walaupun cukup berasa juga hasil pemrosesannya. Sedangkan Samsung walaupun nggak sejelas Xiaomi tapi udah termasuk bagus, dan Huawei paling lemah di sini. Cuman kadang AI-nya Xiaomi ini suka sok ide ya, dari bahasa Inggris dijadiin bahasa Sanskerta gini. Sama ada satu hal yang gue cukup takjub dari Huawei adalah periskop makro yang bisa deket banget. Cuman butuh jarak sekitar 5 cm ya, udah bisa fokus gambarnya. Sedangkan Xiaomi mesti munduran lagi sekitar 10 cm. Jadi nggak sedekat Huawei. Tapi Xiaomi punya tele 5 kali yang bisa makro juga ya, walaupun secara jarak mesti dimundurin lagi. Gimana dengan Samsung? Sedikit lebih jauh dari kedua HP lainnya buat lensa telefoto 3 kali. Kalau telefoto 5-nya sayangnya nggak bisa shoot dekat. Lanjut kita ke video di mana selfie secara dynamic range Huawei paling baik di sini. Kedua Samsung dan terakhir Xiaomi. Kalau cahaya di belakang terlalu terang, muka di Huawei jadi agak butek gitu ya. Kalau Xiaomi overexpose keputihan, sedangkan Samsung ada keping-pingan dikit gitu. Cuma itu dengan kondisi untuk cahaya yang cukup terang di belakang ya. Kalau selain itu, kualitasnya sama-sama bagus kok. Kayak yang kalian bisa lihat di sini nih. Kecuali kalau udah ketemu langit. Tuh, lihat tuh. Beda ya langitnya ya. Buat stabilisasi selfie, gue lihat yang paling bagus di Xiaomi sih. Habis itu di Samsung berasa goncangannya, tapi masih wajar. Sedangkan Huawei goncangannya lebih minim, tapi gambarnya jadi kayak jelly-jelly gitu. Next kita ke kamera belakang dan ada yang menarik deh. Kalau diperhatiin, shadow di Huawei ini cukup minim ya. Tapi mereka ngangkatnya itu pakai warna hijau juga shadownya, jadi kelihatan nggak natural sih.
Cuman kalau dibandingin sama Xiaomi yang shadownya cukup berasa, agak gelap gitu, gue kayaknya lebih condong ke Huawei sih. Sedangkan Samsung lumayan balance. Terus saat recording gini, kita bisa pindah lensa ya ke ultrawide yang cukup berasa perubahan warna di Huawei. Sedangkan warna di Xiaomi cukup konsisten. Cuman agak kecepetan nggak sih? Kalau Samsung tuh juga minim ya perubahan warnanya dengan speed yang lebih nyantai dari Xiaomi. Dari sisi kualitas, ultrawide Xiaomi cenderung lebih gelap. Kalau Huawei agak keijauan, sedangkan Samsung gue lebih demen nih mendekati natural dibanding yang lain. Untuk video zoom di Huawei dan Xiaomi bisa mentok di 15 kali ya, sedangkan Samsung jauhan dikit 20 kali. Dan hasilnya untuk sesama 15 kali, jelas Huawei keteteran dibanding Xiaomi dan Samsung yang masih cukup bersih tuh gambarnya. Gue juga sempet tes autofokusnya dan overall sih sama-sama baik. Mungkin Samsung sedikit ketinggalan, tapi feeling gua nih, mungkin ini disengaja supaya terlihat lebih sinematik dengan perpindahan blur yang mulus. Tapi yang menarik di sini, beberapa kali autofokus di Huawei itu nyangkut. Aduh, nggak balik lagi gitu tuh. Sempet panikan gua, untungnya pas gua taruh tangan lagi di depan udah bener. Terakhir buat stabilisasi, goncangan cukup berasa di Xiaomi ya, sedangkan Huawei dan Samsung lumayan mulus. Tapi untuk telefotonya di Huawei dan Xiaomi berasa jitter, sedangkan Samsung minim banget. Dan saat dibawa lari, barulah Huawei tak tahan untuk berjoget ria. Kalau Xiaomi dan Samsung masih bisa meredam goncangannya. BTW guys, walaupun tawuran kamera HP ini biasanya nggak serame video yang lainnya, tapi buat kalian yang suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Next, sekarang kita tes low light, yang mana terangnya selfie di Xiaomi saat daylight tadi sangat ngebantu waktu gelap gini ya. Muka gue jadi lebih jelas terlihat dibanding kedua HP lainnya yang gelapan dikit. Habis itu kita ke ultrawide yang mana buat detail gue kasih poin ke Xiaomi nih. Tekstur tembok dengan kotor-kotornya itu masih kelihatan, sedangkan Huawei udah dihalusin gitu. Kalau Samsung masih ada teksturnya sih, tapi nggak sejelas Xiaomi. Dan untuk lensa utama, gue nggak terlalu lihat banyak perbedaan ya, udah bagus-bagus semua. Paling dalam menghandle cahaya, Huawei lebih baik. Sedangkan kedua HP lainnya agak keputihan di sini. Terus warna di foto ini juga lebih akurat di Huawei. Gimana buat zoom? Xiaomi sedikit lebih baik, sedangkan Huawei dan Samsung agak pudar gambarnya. Terus sama di foto ini juga Huawei keteteran karena itu tadi, nggak ada tambahan lensa telefoto kedua. Sedangkan Xiaomi dan Samsung masih terbilang cukup baik. Buat video low light sama kayak fotonya, dimana terangnya selfie Xiaomi yang bikin overexpose waktu daylight justru jadi kekuatan di malam hari karena kecerahan mukanya jadi pas. Tapi dalam menghandle cahaya di belakang ini kebalikannya, Huawei justru lebih baik ya. Tapi noise-nya ya ampun cukup berasa dan kayak dihalusin gitu. Jadi bukan noise yang kayak di Xiaomi ataupun Samsung yang lebih ke bintik-bintik. Sekali lagi di sini nih, noise-nya ketara banget ya di bagian baju gua terutama. Kayak TV rusak. Terus buat jitter, kayaknya Xiaomi paling parah deh. Sedangkan Huawei dan Samsung lebih mending. Buat white, overall Huawei lebih terang juga ya, cuman warna agak off. Misalnya langitnya yang agak keijo atau biruan gitu nggak sih? Cuman kalau mau dapat feel malamnya dan mendekati asli, lebih ke Xiaomi. Terus dalam menghandle cahaya, gue lihat sih Huawei bisa meredam lebih baik. Dan masih di white, di bagian ini terlihat lagi kalau warna di Huawei agak off. Logo Bank of China di sana lebih ke orange, sedangkan aslinya beneran merah ya. Dan yang lebih mendekati itu adalah Xiaomi. Kalau Samsung merah juga, tapi agak terangan dikit. Cuman saat pindah ke ultrawide, justru sekarang yang lebih mendekati adalah Huawei. Emang agak bingungin sih perwarnaan ini nih. Cuman yang pasti noise di Huawei cukup berasa ya, karena langitnya diterangin juga sama dia. Kalau gue arahin ke muka sendiri lebih kelihatan lagi dan berasa noise-nya jadi lebih banyak. Flavor-nya gimana bang? Wah, karena nggak ada iPhone, susah nih buat ditebak. Oke, kita mesti lihat dulu hasil tesnya ya. Yang ternyata Samsung yang paling minim nih. Setelah itu Huawei dan yang paling kelihatan Xiaomi. Oke, kalau ditanya HP Ultra mana yang paling sempurna? Tentu nggak ada. Bakal susah banget buat gue jawabnya. Cuman yang bisa gue highlight buat masing-masing HP ini adalah yang pertama buat Huawei. Gue cukup takjub sih dengan kamera selfie-nya yang bisa mengimbangi iPhone. Yang videonya kalian bisa cek di sini nih. Dan juga Huawei ini punya nilai plus di jangkauannya yang jauh lebih luas ya. Tapi itu untuk daylight-nya doang. Kalau low light masih jadi PR besar sih dengan noise bejibunnya tadi. Habis itu periskop makro di HP ini menurut gue yang terbaik sih di antara kedua HP lainnya.
Oh ya, kemampuan Huawei buat foto-foto objek yang bergerak cepat juga jadi daya tarik tersendiri ya. Dan kalau gue bandingin sama Xiaomi dan Samsung, Samsung itu bener-bener ngeblur, sedangkan Xiaomi masih sedikit lebih baik. Paling nggak tiap kertas dibaling-balingnya masih kepisah. Cuman di luar itu, nggak tahu kenapa kadang di Huawei ini hasil videonya nge-glitch gitu ya. Nggak sering sih, cuma beberapa kali aja. Untuk Samsung, menurut gue punya kualitas yang cukup merata, mulai dari selfie, kemampuan zoom, stabilisasi, tone warna, sampai perpindahan lensanya cukup konsisten. Belum lagi fitur pindah lensa depan belakang yang bakal berguna banget. Yang sayangnya untuk kedua HP lainnya itu sedih di pojokan. Nih gue kasih lihat langsung pindah lensanya. Oh ya, sama flare-nya yang paling minim di sini. Terus gimana dengan Xiaomi? Mending Xiaomi. Yang paling bikin gue jatuh cinta sih ya portretnya ya. Berkarakter aja gitu kalau dibanding sama kedua HP lainnya. Yang bagus, tapi ya sekedar bagus aja. Terus buat zoom juga Xiaomi ini nggak boleh dianggap remeh. Menurut gue malah juara satu dia. Walaupun nggak terlalu jauh bedanya sama Samsung. Sama terakhir low lightnya gue lebih demen di Xiaomi sih. Film malamnya lebih berasa dan selfie-nya lebih pas aja untuk muka gue. Tapi tidak dengan background terang di belakang ya. Dan pertanyaan gue sekarang, setelah lihat hasilnya barusan guys, mana nih jagoan kalian? Huawei, Xiaomi, atau Samsung?